IPB tahun ini masuk 100 besar dunia sebagai perguruan tinggi yang terbaik untuk bidang interdisciplinary science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IPB Nesian, bertemu kembali bersama saya Aziziah Wada pada Graduate Podcast Sekolah Pasca Sarjana IPB University. IPB Nesian, coba sekarang kita bayangkan jika ada yang berkata, apa itu IPB? Kira-kira jawaban pertama apa yang muncul di kepala mereka? Mungkin sawah, pertanian, atau kampus dengan kota hujan? Namun, apakah jawaban itu masih cukup menggambarkan IPB University hari ini? Di episode kali ini kita akan berbicara soal arah, kemana IPB University sedang melangkah, dan di mana posisi pasca sarjana dalam perjalanan besar ini. Maka dari itu telah bergabung bersama kami Dr. Alim Setiawan Slamet selaku Rektor IPB University. Halo Bapak. Halo Aziza. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, semoga selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak, jadi pada kali ini kita akan berbahas terkait branding IPB di panggung nasional dan juga global. Seperti yang kita tahu, IPB ini sudah banyak diketahui oleh nasional maupun internasional ya Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana strategi besar IPB untuk memperkuat posisinya sebagai universitas riset kelas dunia, dan juga apa peran pasca sarjana di sana, dan apakah pasca sarjana ini jadi salah satu tujuan dari IPB University juga, atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah IPB saat ini sudah direkognisi menjadi salah satu perguruan tinggi yang terbaik ya di dunia, khususnya untuk bidang pertanian dan kehutanan. Jadi ada pemeringkatan QS World University Ranking by subject, yaitu agriculture dan forestry, dan IPB tahun ini menempati peringkat ke-48 di dunia dan peringkat ke-10 di Asia, dan saat ini kalau di ASEAN kita masih yang terbaik. Termasuk juga di Indonesia, begitu ya. Dan selain itu juga saya kira untuk bidang veterinary science ini dalam sejarah nih, IPB tahun ini masuk 100 besar dunia untuk kali yang pertama. Begitu ya. Tentu ini menunjukkan kapasitas kita ya di panggung global sebagai perguruan tinggi yang terbaik. Di sisi yang lain kita juga direkognisi sebagai perguruan tinggi yang terbaik untuk bidang interdisciplinary science gitu ya, dari Time Higher Education. Kita di peringkat ke-42 dunia, dan peringkat ini semakin meningkat karena tahun sebelumnya kita di peringkat 60, saat ini kita di peringkat 42 dunia. Tapi tidak berhenti di situ saja gitu ya. Kita juga sangat concern terhadap pembangunan berkelanjutan, terhadap impact, terhadap dampak gitu ya. Dan kita direkognisi oleh pemeringkatan yang sama, Time Higher Education, menjadi perguruan tinggi saat ini yang ke-62 dunia. 62 untuk Time Higher Education Impact Rating gitu ya. Jadi saya kira ini kebanggaan karena tahun sebelumnya kita di atas 100 ya, gitu ya. Jadi saya kira kita tidak hanya kualitas tapi juga impact kita tunjukkan. Nah, tadi ada pertanyaan menarik ya, apa kaitannya dengan pendidikan pasca sarjana? Nah, pemeringkatan itu atau kualitas kita sebagai universitas riset kelas dunia itu kan diukur dari kualitas riset. Betul. Nah, strategi kita memang selama beberapa tahun terakhir kita mendorong ya, menggeser yang tadinya berorientasi pada quantity, pada jumlah, ini pada kualitas. Jadi lebih banyak riset-riset yang saat ini kita dorong agar publikasinya itu mengarah kepada jurnal-jurnal yang seperti Nature, Science, yang tier 1 ya, top tier ya, dan juga Q1, begitu Q1 atau ya Q2 gitu ya. Itu yang kita dorong, sehingga dengan kualitas publikasi atau kualitas riset yang semakin baik, tentu sitasi ya, kita akan jadikan rujukan oleh global karena memang risetnya frontier gitu ya, terdepan,
dan juga memang bisa menjadi referensi. Iya. Nah, pendidikan pasca sarjana saya kira ini adalah satu paket yang lengkap untuk tridharma sebenarnya, yang berkualitas. Ya, tidak hanya pendidikan, tapi juga risetnya, ya, dan juga ya pengabdian kepada masyarakat, Masyarakat. begitu ya. Karena melalui pendidikan pasca sarjana kita harapkan bisa menghasilkan kualitas SDM yang unggul, ya, karena pendidikan pasca kan S2 dan S3 ya, S3, magister betul. dan doktor, sehingga kita harapkan outputnya adalah lulusan yang unggul, Unggul. begitu ya. Tetapi riset yang dilakukan juga riset-riset yang Unggul. berkualitas, begitu ya, Kualitas. sehingga saya kira posisinya adalah pendidikan pasca ini harus menjadi ujung tombak tadi Ujung tombak. untuk memperkuat IPB sebagai universitas riset kelas Riset. dunia. Dan riset pun bukan hanya soal kuantitas, tapi kualitas juga ya Pak. Kualitas yang Kualitas. penting, begitu ya. Baik, dan selanjutnya Pak, apakah ada repositioning narasi IPB? Kan seperti yang kita tahu, IPB ini dikenal sebagai kampus pertanian. Nah, mungkin sekarang sedang bergeser atau menjadi kampus dengan solusi global gitu Pak. Ya, sebenarnya itu sudah kita tetapkan di dalam rencana strategis IPB tahun 2003 sampai 2008, begitu ya. Di tahun 2008 itu kita milestone IPB itu adalah menjadi Globalized Sustainable University. Ya. Gitu ya. Jadi universitas yang tadi berorientasi pada keberlanjutan, begitu ya, dan kita juga bisa berperan lebih banyak di tingkat global, begitu ya, sehingga pertanian tetap menjadi core, karena itu adalah mandat IPB, mandat dari founding fathers kita, begitu ya, ketika mendirikan IPB kan harapannya IPB bisa menjadi solusi atas persoalan pangan, begitu ya, betul, memang ke depan juga itu akan terus menjadi tantangan, begitu ya. Tapi di sisi lain karena tantangan ya global juga semakin dinamis, termasuk juga tantangan geopolitik, begitu ya. Nah, isu-isu seperti selain ya krisis pangan, ya, ketahanan pangan, isu-isu terkait dengan perubahan iklim, ya, terkait dengan biodiversitas, begitu ya, water management, dan juga isu-isu yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan itu adalah isu-isu yang sebenarnya sangat relevan dengan bidang keilmuan di IPB, sehingga dan itu tentu dirasakan juga oleh negara-negara selain di Indonesia, begitu ya. Nah, karena itu menjadi sangat fit ya milestone kita dengan tantangan global, sehingga kita ingin tetap kuat, tetapi juga kita punya impact dan punya keterkaitan juga dengan isu yang dirasakan oleh negara-negara lain selain di Indonesia, begitu ya. Dan kita punya visi untuk menjadi Techno Socio Entrepreneurial University, begitu ya, menjadi entrepreneurial university, sehingga riset yang kita lakukan itu tidak hanya berhenti di jurnal, di publikasi, di perpustakaan, tapi juga harus hadir secara nyata dampaknya, begitu. Nah, itu yang repositioning yang kita harapkan, begitu ya. Gitu, menjawab tadi isu-isu global tadi. Jadi harapannya juga para peneliti baik itu S2 dan S3 mahasiswanya tidak hanya melakukan riset dan juga hanya dipublikasikan, tapi itu juga bisa berdampak gitu ya Pak untuk masyarakat, mungkin untuk yang lainnya. Iya, betul, begitu ya. Jadi tema-tema riset yang dilakukan oleh para dosen, para mahasiswa itu harus betul-betul menjawab. Ya, persoalan real yang dihadapi, karena persoalan ini mendesak, gitu ya, dan nyata gitu loh di depan, dan itu butuh solusi yang cepat, dan tentu perguruan tinggi ya itu punya peran yang sangat strategis, dan kita juga sudah menetapkan ya vision kita ya, visi keilmuan kita itu adalah Agromaritim 5.0. Nah, gitu ya. Itu tadi karena isu-isu terkait dengan keberlanjutan, dengan perubahan teknologi juga yang semakin cepat, gitu ya. Kemarin mungkin revolusi industri 4.0, tapi sekarang sudah berkembang, ada AI, ada IoT, begitu ya, bahkan mungkin nanti ke depan adalah komputasi kuantum dan sebagainya. Nah, kita harus
akselerasi Mm-mm. gitu ya, kita harus mengikuti. Nah, visi keilmuan agromaritim 5.0 itu nanti titik tekannya adalah pada bidang omik, ya, Mm-mm. seperti genomik, tabulomik dan sebagainya. Kemudian AI, Iya. kemudian sustainability, ya, Mm. terkait dengan perubahan iklim dan seterusnya. Nah, yang juga sangat penting adalah interaksinya sebenarnya dengan manusia, gitu ya. Iya, Sehingga dimensi ilmu sosial juga sekarang menjadi sangat penting juga yang menjadi concern betul. IPB, Betul, begitu betul. ya. Mm. Nah, seterusnya nih Pak, selanjutnya eh, tadi kan IPB sudah dikenal dengan berbagai riset kelas dunia, lalu juga berbagai pengabdian masyarakatnya. Nah, dari sini apakah ada strategi atau bagaimana cara IPB membangun kepercayaan publik, mitra, lalu juga dari pemerintah bahwa lulusan pasca sarjana IPB ini adalah lulusan yang terbaik? Ya, membangun kepercayaan publik itu memang satu hal yang penting ya. Eh, tapi mungkin sebelumnya kita bisa petakan dulu Mm-mm. dimensi dari kepercayaan publik ini, gitu Iya. ya, bagi satu perguruan tinggi. Mm. Saya kira yang pertama ada dimensi kepercayaan akademik. Mm-mm. Nah, ini yang kita bangun dengan terus meningkatkan mutu ya, mutu pendidikan dan juga mutu lulusannya, begitu ya. Nah, akreditasi baik nasional maupun internasional Internasional. kita terus kejar, kita Iya. penuhi standar-standarnya karena saya kira itu adalah ukuran ya dari Mm-mm. satu mutu. Kemudian reputasi juga kita coba address juga karena memang tidak ada seorang pun yang sebenarnya suka dengan rankingan. Tapi Betul. semua orang mengecek rankingnya Mengecek masing-masing ranking. begitu ya. Betul. Jadi ada istilahnya nobody likes ranking but everybody check the Cek ranking kan ranking. begitu ya. Jadi saya kira eh, reputasi itu juga menjadi ukuran kepercayaan publik ya. Betul. Dan berikutnya juga kualitas dari lulusan gitu Hmm. ya. Itu juga menjadi ukuran kepercayaan akademik ya begitu ya. Kalau lulusan-lulusan IPB itu juga tidak ada kesulitan nanti ketika dia keluar dari kampus Kampus ya, ini bekerja. dia bisa berkarir dengan cepat ya, Betul. apakah memang membangun usahanya sendiri ya, Hmm. bisnisnya sendiri itu, ataukah kemudian dia berkarir di dunia industri atau dunia kerja begitu Hmm. ya, dengan cepat. Dan juga kepuasan ya dari pengguna lulusan juga tinggi. Saya kira itu menjadi ukuran Ukuran terhadap kepercayaan akademik akademik. begitu ya. Sehingga tentu kurikulum yang kita kembangkan juga harus relevan gitu ya. Betul. Research yang kita kembangkan juga harus relevan. Nah, yang kedua adalah ada dimensi kepercayaan dari sisi tata kelola. Oh iya, Nah, tata ini juga kelola. penting begitu Mm-mm. ya. Nah, tentu governance ya Mm-mm. dari IPB ini juga kita bangun agar transparan Mm-mm. dan juga akuntabel Iya. begitu ya. Sehingga kita harus comply dengan semua regulasi, kita harus comply juga dengan standar-standar akuntansi dan juga dalam pengelolaan keuangan dan Iya. sebagainya. Dan alhamdulillah IPB saat ini ya mendapatkan pengakuan ya dari kantor akuntan publik PwC ya, itu salah satu the big four gitu ya untuk akuntan publik ya. Kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan IPB. Iya. Udah 1 dekade Mm-mm. lebih nih. Nah, Mm-mm. ini membuktikan bahwa IPB itu bisa dipercaya Iya. ketika diberikan amanah ya, Mm-mm. terutama untuk mengelola keuangan dan juga untuk tata kelolanya. Nah, yang ketiga memang dimensi kepercayaan publik ya, atau Iya. dimensi kepercayaan sosial ya. Ini bisa dari masyarakat, dari industri, dari Industri. pemerintah begitu ya. Nah, ini tentu bisa kita bangun dengan evidence ya. Bukti-bukti yang selama ini sudah kita tunjukkan, Mm-mm. baik dari inovasi-inovasi yang kita hasilkan memang mampu menjawab Iya. persoalan masyarakat, dan kemampuan IPB juga untuk mendeliver apa yang dimaui oleh industri Industri. atau oleh dari pemerintah. Mm. Nah, kita sudah banyak ya buktinya
kita punya program One Village, One CO ini yang sudah menyentuh lebih dari 1.000 dan melalui program itu kita sudah banyak membangun ya ekosistem bisnis di desa yang bisa menghubungkan ya potensi lokal dengan pasar begitu ya, bisa meningkatkan nilai tambah dan membuktikan ternyata mahasiswa kita ketika terjun ke lapangan itu juga bisa secara real membantu masyarakat gitu. Kita juga ada program inovasi yang lain, ada data desa presisi begitu ya, ada STP kita, Sentopak Teknopark kita yang sudah menghasilkan atau sudah menjadi jembatan ya yang cukup baik untuk hilirisasi ya inovasi-inovasi IPB, termasuk juga menginkubasi startup begitu ya. Karena tadi kita kan ingin jadi Innopreneur University ya, kampus yang orientasinya adalah membangun entrepreneurship, dan selama beberapa tahun terakhir kita sudah menginkubasi lebih dari 400 startup gitu ya, dan sebagian besar ya 60% itu masih survive sampai sekarang. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu kita direcognize sebagai lembaga inkubator terbaik di Indonesia. Ya, itu adalah bentuk dari kepercayaan publik salah satunya. Dan kalau nggak salah kemarin juga ada program dosen pulang Iya, kampung ya, betul. Baru dilepas kemarin ya, tepat kemarin ya. Kemarin kita program itu sudah berjalan 5 tahun gitu ya. Karena sebagian besar dosen-dosen IPB ini adalah perantauan gitu ya, dari berbagai daerah. Nah, kalau biasanya setiap tahun pulang kampung atau mudik begitu, kalau dari Bogor kan oleh-olehnya asinan atau oleh-olehnya mungkin roti unyil, talas Bogor dan sebagainya. Nah, melalui program dosen pulang kampung ini oleh-olehnya itu adalah inovasi, ilmu, teknologi yang dikembangkan di IPB, dibawa pulang oleh para dosen ke kampungnya masing-masing, dan inovasi itu untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Nah, ini saya kira kita memberikan kesempatan ya, wadah bagi para dosen ya, karena saya kira dulu ketika berangkat ke IPB kan ingin menuntut ilmu gitu ya, tetapi kemudian mengabdi di IPB, ada saya kira kerinduan untuk ke kampung dan itu bisa memberikan manfaat yang lebih nyata kan gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan untuk itu, dan saya kira banyak masyarakat yang merasa program ini sangat bermanfaat. Semoga berkelanjutan juga dan hal-hal tadi tuh menjadi cara IPB untuk mengkomunikasikan keberhasilan dan kontribusinya kepada masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Jadi bukan hanya misalnya kita bahas soal pengabdian, bukan hanya mahasiswa yang mengabdi kepada masyarakat, tapi juga dosennya juga. Betul. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya Pak, apa transformasi kelembagaan terbesar yang sedang dijalankan IPB saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas dari pasca sarjana? Ya, ada 2 transformasi ya saat ini berjalan di IPB ya. Yang pertama adalah transformasi keilmuan, dan yang kedua adalah transformasi kelembagaan. Gitu ya. Transformasi keilmuan seperti tadi yang saya singgung, kita punya scientific vision lah IPB, yaitu Agromaritim 5.0. Itu kan bagaimana keilmuan yang kita kembangkan di IPB itu bisa menjawab tadi persoalan-persoalan tidak hanya pangan begitu ya, tapi juga persoalan yang menjadi isu global begitu ya. Nah, karena kita tetap ya teguh dengan mandat IPB sebagai perguruan tinggi yang dulu didirikan itu untuk menjadi solusi terhadap persoalan pangan, kita ingin memperkokoh ya, keilmuan yang menjadi core kompetensi IPB. Tapi kita juga sadar gitu ya, bahwa tantangan ke depan itu semakin dinamis dan semakin kompleks, yang tidak bisa dijawab oleh satu disiplin ilmu saja. Nah, ini dibutuhkan ruang kolaborasi lintas disiplin begitu ya.
Nah, sehingga pengembangan keilmuan di IPB itu selain tadi mengokohkan core kompeten, kita juga ingin melengkapi ekosistem keilmuan di IPB itu yang sifatnya adalah interdisciplinary, gitu ya, yang inter atau transdisiplin, begitu ya. Jadi mengapa kemudian kita juga berpikir mengembangkan keilmuan kesehatan ya, dan kedokteran misalnya gitu ya, karena ya memang terkait gitu ya. Perspektif kesehatan itu harus kita lihat secara utuh, gitu. Tidak hanya kesehatan manusia, karena ada banyak penyakit juga yang ditularkan dari penyakit hewan, gitu ya. Nah, kesehatan hewan ini menjadi penting juga, gitu ya. Dan IPB sudah punya itu, gitu kan. Kedokteran hewan ya. Kemudian berikutnya juga kesehatan hewan dan kesehatan manusia juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan dari lingkungan. Lingkungannya betul. Nah, sehingga IPB melihat perspektifnya adalah one health untuk bidang kesehatan. Ya, harus ada kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan juga kesehatan lingkungan. Itu kemudian kenapa kita mengembangkan bidang kesehatan, gitu ya. Juga persoalan pangan tadi, gitu ya. Karena keterbatasan lahan, begitu ya. Saat ini juga keterbatasan input yang lain, gitu ya. Dan dipicu juga dengan perkembangan teknologi informasi ke depan, begitu ya, yang membutuhkan atau memungkinkan ya kita bisa melakukan pertanian secara presisi, ya kita kembangkan yang namanya smart agriculture. Nah, gitu. Itu kan adalah kolaborasi ya lintas disiplin, termasuk juga bioinformatik misalnya yang kita kembangkan itu juga integrasi atau gabungan dari biologi dan juga teknologi informasi, begitu ya. Nah, hal semacam itulah yang mendasari ya transformasi keilmuan di IPB. Bagaimana kita mengokohkan core kompeten yang ada, tapi juga kita melengkapi ekosistem keilmuan yang ada, sehingga ke depan ya pengembangan mungkin psikologi ya penting, gitu ya. Mungkin juga nanti kita akan mengembangkan ilmu hukum atau juga mungkin memperkuat keilmuan hubungan internasional, karena saya kira negosiasi kita di tingkat global ya, perdagangan global untuk pertanian juga perlu diperkuat oleh diplomat-diplomat gitu yang paham terhadap pertanian secara umum kan, begitu ya. Itu yang pertama ya. Nah, tentu transformasi keilmuan ini akan sangat berimplikasi pada transformasi kelembagaan yang ada. Gitu ya. Perlu ada reorganisasi lagi untuk fakultas dan sekolah, begitu ya. Nah, makanya kenapa misalnya dalam beberapa waktu terakhir kita mentransformasi misalnya Fateta menjadi Fakultas Teknik dan Teknologi, karena saya kira peran ya engineering itu menjadi penting, gitu ya. Kita sudah kuat dari sisi sains, gitu ya. Kita sudah kuat juga dari sisi teknologi, tapi ini terputus nih di tengahnya, gitu ya. Karena untuk mentransformasi sains menjadi satu teknologi yang sangat bermanfaat, itu perlu dibuat dari sisi rekayasanya, dari sisi engineeringnya. Itulah kenapa kita mentransformasi tidak cukup Fakultas Teknologi Pertanian, gitu, tapi harus ada penguatan dari sisi teknik. Kemudian juga kita mentransformasi Fakultas Kedokteran dan Gizi misalnya. Ya tadi karena perspektifnya ya. Kesehatan itu juga sangat ditentukan juga dari sisi nutrisinya juga kan, dari sisi gizi, begitu ya. Kemudian sebelumnya kita sudah mentransformasi FMIPA misalnya, ya kan, FMIPA kita kembangkan sekolah sains data, matematika dan informatika tadi, agar kita lebih akseleratif lah di bidang ilmu data, ya, informatika dan seterusnya. Termasuk juga transformasi FEMA ya menjadi FISEMA, begitu ya, Fakultas Ilmu Sosial dan
ekologi ekologi manusia. manusia. Itu ya, karena tadi kita ingin spektrum ilmu sosialnya itu lebih luas lagi, Betul. gitu ya, Dan lebih kuat dan lagi. lebih kuat, gitu ya, untuk tadi agar ekosistem keilmuan di IPB ini semakin lengkap, Lengkap. begitu ya. Betul. Dan ini jangan diartikan kita meninggalkan pertanian, justru Mm-mm. dengan ekosistem yang lebih lengkap kita memperkuat core Memperkuat pertanian. IPB di bidang agromaritim, Luar gitu biasa. ya. Nah, disinilah saya kira peran pasca menjadi penting, Mm-mm. gitu ya. Sekolah pasca sarjana ke depan itu harapannya menjadi satu wadah untuk pengembangan kolaborasi lintas disiplin di situ, gitu ya. Ya, untuk inter dan transdisiplin di situlah wadah untuk melakukan atau menginisiasi, menginkubasi dan juga mengembangkan lebih lanjut. Dan saya rasa dari transformasi baik itu di bidang akademik dan kelembagaan ini sudah menjawab gitu bagaimana IPB menyikapi terkait soal pangan gitu ya, soal iklim, lingkungan dan lain sebagainya ya Pak ya, sudah menjawab gitu. Oke, dan selanjutnya ini menjadi pertanyaan penutup atau mungkin boleh closing statement dari Pak Alim. Kalimat yang menggambarkan IPB University untuk Indonesia 20 tahun ke depan seperti apa? Kalimat yang menggambarkan IPB IPB University University untuk Indonesia ataupun mungkin untuk Indonesia global untuk global 20 tahun ke ke depan. depannya. Iya. Apa ini pertanyaan sulit sekali. Ya, harapan saya IPB itu bisa menjadi epicentrum peradaban agromaritim dunia. Gitu ya. Kita tidak lagi menjadi penonton perubahan atau pengikut perubahan, tapi harapannya IPB juga bisa menjadi penentu perubahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kalau kita bisa tadi leading di bidang yang saat ini menjadi concern, menjadi perhatian secara global, gitu ya. Baik untuk di bidang ketahanan pangan, baik di adaptasi iklim atau juga transisi energi mungkin, terus di bidang kesehatan, juga di bidang lainnya yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya kira IPB harus menjadi epicentrum peradaban agromaritim dunia. Menjadi epicentrum peradaban agromaritim dunia. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali bincang-bincang hari ini membuka perspektif baru terkait IPB University. Pak Alim, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya hari ini. terima Luar kasih. biasa membuka banyak hal terkait IPB dan banyak informasi baru yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih. Nah, IPB Nesian, di awal tadi saya sempat bertanya, apa jawaban seseorang ketika ditanya terkait IPB University? Ternyata IPB bukan sekedar tempat, IPB adalah sesuatu yang sedang bergerak. Dan kabar baiknya, kita semua sedang berada di dalamnya. Untuk itu, saya Azizia Wada pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.